Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشرح بالعلم صدورنا ونور قلوبنا وصحح به أجسادنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Hadirin hadirat, muslimin kaum muslimat, marilah senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa dicurahkan, dilimpahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dengan itulah kita bisa sama-sama hadir ke tempat yang mulia ini, masjid yang sama-sama kita cintai, dengan tujuan memenuhi panggilan azan, meninggalkan kesibukan-kesibukan yang sedang kita lakukan, dengan tujuan melaksanakan salat, dan akan kita lakukan secara berjamaah bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan salat yang akan kita lakukan di bawah bimbingan yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang tidak ada jalan kebahagiaan kecuali jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tercurahkan salawat dan salam untuk keluarga Nabi, seluruh para sahabatnya, ridwanullahi alaihim ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wa zibratal mu'minin, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Rabbuna Jalla wa Ala mengatakan, wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentang petunjuk yang dibawa oleh Nabi, tidak mengikuti petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya petunjuk yang datang dari Rasul itu. Setelah jelas baginya petunjuk yang datang dari Rasul itu. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Sabilul mu'minin di dalam ayat ini adalah para sahabat, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW di masa itu adalah para sahabat. Sabilul mu'minin, jalannya orang-orang yang beriman, yang dimaksud oleh Allah Jalla wa Ala di kala itu adalah jalannya para sahabat. Berarti ada dua hal yang mesti kita ketahui dan mesti kita pahami. Bagaimana pentingnya
mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pentingnya mengikuti para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pentingnya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana pentingnya kita menyandarkan cara kita mengikuti Nabi sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu adalah orang yang paling benar pemahamannya, orang yang paling tepat cara beragamanya. Karena hidup di akhir zaman beraneka pemahaman di dalam agama ini. Bermacam akidah yang dianut, bermacam ibadah yang dilaksanakan, berbagai macam cara kaum muslimin menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang paling selamat itu adalah sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian ma'asyal muslimin? Karena para sahabat langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hidup di tengah-tengah mereka. Nabi memberikan petunjuk kepada mereka. Nabi mengajarkan mereka. Nabi mengajarkan mereka akidah. Nabi mengajarkan mereka ibadah. Dan Nabi mengajarkan mereka akhlak, adab, suluk. Diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah para sahabat itu adalah orang yang paling benar pemahamannya dalam agama ini, orang yang paling tepat cara beragama di dalam Islam. Oleh karenanya ma'asyal muslimin, pentingnya kita mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan ayat ini, karena diancam dan dikecam oleh Allah Taala orang yang menyimpang jalannya dari jalan Nabi, orang yang menyimpang jalannya dari jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, menentang apa-apa yang dibawa oleh Nabi setelah jelas baginya petunjuk, dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat. Yang kedua, pentingnya kita kembalikan cara kita mengikuti Nabi kepada cara para sahabat, karena sahabat langsung dibina di bawah pembinaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dibimbing di bawah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin. Kemudian Nabi juga mengatakan, "Ashabi kan nujum, fa bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum." Sahabatku bagaikan bintang, dengan siapapun kalian mengikutinya maka kalian akan mendapatkan petunjuk, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup di akhir zaman ini ma'asyarul muslimin, beraneka ragam cara seseorang beragama, menghambakan diri kepada Allah, beraneka ragam cara seseorang berakidah, beraneka ragam cara seseorang beribadah, beraneka ragam tata cara seseorang memiliki keyakinan. Tapi keyakinan yang paling aslam adalah keyakinan yang disandarkan kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW, yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Berarti sesuatu yang menjadi kewajiban kita adalah talabul ilm. Karena kita tidak akan mengerti ma'asyarul muslimin apa yang dibawa oleh Nabi, akidah apa yang dibawa oleh Nabi, ibadah apa yang diajarkan oleh Nabi. Sekedar mengerti salat adalah kewajiban belum cukup. Bagaimana kita melaksanakan salat kalau kita tidak mempelajarinya? Sekedar mengerti puasa adalah kewajiban belum cukup. Bagaimana kita melaksanakan puasa kalau sekiranya kita tidak mempelajarinya? Sekedar mengerti zakat adalah kewajiban belum cukup.
Bagaimana kita melaksanakan ketentuan zakat kalau kita tidak mempelajarinya? Begitu seterusnya. Sekedar mengerti tauhid merupakan perintah Allah, sekedar mengerti kesyirikan sesuatu yang dibenci oleh Allah belum cukup. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Rabbuna Jalla wa Ala, dan bagaimana kita menjauhkan diri kita dari berbagai macam kesyirikan dan cabang-cabangnya. Wajiban kita adalah talabul ilm, menuntut ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa mengetahui mana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu itulah kita mengerti mana pemahaman para sahabat dan mana pemahaman selain daripada mereka. Karena ilmu itu adalah cahaya, petunjuk yang akan membimbing kita kepada jalan kebenaran, yang akan membimbing kita kepada jalan kebaikan, yang akan membimbing kita kepada jalan kebaikan-kebaikan. Dengan ilmu, tanpa ilmu ma'asyarul muslimin, seseorang tidak akan diberikan dan tidak akan mendapatkan bimbingan yang sesungguhnya. Tanpa ilmu seseorang tidak bisa melaksanakan salat dengan benar. Tanpa ilmu seseorang tidak bisa melaksanakan puasa dengan benar, tidak bisa melaksanakan haji dengan benar, tidak bisa melaksanakan zakat dengan benar, tidak bisa melaksanakan penghambaan dengan benar. Dan akibatnya begitu fatal ma'asyarul muslimin. Akibatnya begitu besar. Apa kata Allah dalam ayat yang kita sebutkan tadi? Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka kepada apa yang mereka inginkan. Mereka menyimpang dari kebenaran, Allah palingkan mereka kepada kesesatan. Mereka menyimpang dari kebenaran, Allah palingkan mereka kepada penyimpangan-penyimpangan. Nuwallihi ma tawalla. Sehingga apa? Berakidah tetapi tidak benar akidahnya, beribadah akan tetapi tidak benar ibadahnya, berakhlak akan tetapi tidak benar akhlaknya. Ketika semuanya tidak benar, dipalingkan dari kebenaran kepada penyimpangan-penyimpangan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah setelah itu? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami masukkan mereka setelah itu ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ma'asyarul muslimin, ahibati billah, jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah fi talabil ilm. Alhamdulillah, di kota yang kita tinggali dan kita tempati ini ma'asyarul muslimin, begitu marah ilmu disampaikan dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ilmu yang mengajarkan akidah yang benar, ilmu mengajarkan ibadah yang benar, pendidikan yang mengajarkan pendidikan yang benar. Betapa banyak dan betapa melimpah. Tinggal kita selaku masyarakat yang tinggal di kota ini mau atau tidak talabul ilm. Dan tidak akan ada hujah di hadapan Allah pada hari kiamat andaikan ternyata seseorang menyimpang sementara ilmu telah ditebarkan, ilmu telah disampaikan ilmu, disampaikan dakwah, disampaikan pendidikan, tetapi tidak mau belajar menjadi orang yang menyimpang. Tidak akan diberikan toleransi, tidak akan diberikan maaf, dan tidak akan diberikan uzur pada hari kiamat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena hujah telah disampaikan, dakwah telah ditebarkan, pendidikan telah dilaksanakan. Tinggal kita selaku masyarakat mau atau tidak talabul ilm, mencari mana akidah yang benar, mencari mana ibadah yang benar, mencari mana akhlak yang benar. Kita tuntut, kita pelajari, kita pahami, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa kata Umar di dalam sebuah ucapan yang dinukil oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah? La udhra li ahadin fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda, wa la fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah. Tidak ada alasan bagi seseorang di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Tidak ada uzur bagi seseorang di hadapan Tuhan pada hari kiamat. Kata Umar, la udhra li ahadin
fi dhalalatin raqibaha hasibaha huda. Dia terjerumus ke dalam kesesatan karena dia mengira itu merupakan petunjuk. Kenapa dia mengira seperti itu? Karena dia tidak mengetahui, tidak mau talabul ilm, tidak mau belajar agama, tidak mau duduk di dalam majalis ta'lim, tidak mau hadir ke dalam wirid-wirid pengajian, sehingga beragama sekedar ikut-ikutan, terjerumus ke dalam kesesatan. Dia kira itu adalah petunjuk, atau sebaliknya petunjuk yang dia tinggalkan karena dia mengira itu merupakan kesesatan. Kata Umar, la udhra li ahadin, tidak ada uzur bagi seseorang. Kenapa? Karena hujjah telah disampaikan, dakwah telah ditegakkan, dakwah telah disampaikan. Siapa yang salah? Yang salah adalah orang yang tidak mau menuntut dan mempelajari ilmu yang benar. Kewajiban kita ma'asyal muslimin, dan kelak umur kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala. Allah telah berikan kehidupan kepada kita, bahkan Allah berikan segala-galanya kepada kita. Mari kita termasuk orang-orang yang cinta kepada majlis ilmu, agar kita mengerti yang mana yang hak, yang mana yang batil, mana akidah yang benar itu yang kita yakini, mana ibadah yang benar itu yang kita laksanakan, mana akhlak yang benar, dengannya kita berakhlak dan beradab di dalam kehidupan kita. Semoga Allah membimbing kita di atas ilmu dan amal, membimbing kita di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.